Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Satu keharusan yang harus dilakukan ya kita mengemban itu dan melakukannya dengan baik gitu. Gue masih dengan baik kok melakukannya kan. Oke. Lebih kayak spare waktu kah atau lebih kesempatan itu yang dibagi-bagi supaya adil. Aduh, bijak banget lagi. Siapa suruh pakai kita? Halo semua. Hai. Oke. Selamat datang di konten Ramadannya ICW. Ini kita mau ngobrol santai aja sih sambil ngulas beberapa hal. Nah, di episode kali ini sebetulnya temanya adalah nilai anti korupsi di diri kalian dan yang ada kaitannya dengan ajaran Islam, karena sebetulnya beberapa kita bisa nemuin nilai anti korupsi juga dalam nilai-nilai Islam, baik itu di Al-Quran, di hadis dan lainnya. Gitu. Okay. Di sini gue punya 5 amplop. Wow. Di 5, mungkin bukan amplop ya, 5 kertas yang sudah dilipat, di dalamnya ada nilai-nilai anti korupsi yang bisa nanti kalian pilih. Terus juga ada dalil. Sebetulnya kami masukin dalil Al-Quran dan hadis yang ada kaitannya dengan nilai-nilai itu. Begitu. Oke. Oke. Santai banget, bernilai banget kayaknya orang-orang ini. Oke. Kita akan mulai. Mungkin baiknya dari kanan kali ya. Dari awal. Wah, nggak baik nih. Silakan Dari Pilih. silakan pilih. Maju. Iya. Silakan pilih dari 5. Nitip. Oke. Bentar. Kasih. Kan gue dulu. Agak Kelihatan kan tenang-tenang. Oke. Iya. Adil. Adil. Nilai pertama adalah adil. Oke. Jadi kalian kan udah pegang papan nih. Ya, nih. Seberapa adil sih kalian? Nah, dari skala 1 sampai 5, 1 itu paling tidak adil dan 5 itu ada adil banget. Oke. Berapa sih nilai kalian untuk nilai adil ini? Ini nilai orang ya? Ada Nilai satu. diri sendiri kan? Iya. Iya, astagfirullah, dari 1, 2, 3. Yang sedang-sedang saja. Oke. Wow. 5. Oke. Gokil Muti. Kenapa Muti menganggap sangat adil? Dan mungkin boleh dikasih tahu ya, ketika dibilang adil, apa sih adil dalam konteks apa, yang 5 itu apakah sebenarnya atau ada konteks tertentu? Gue sih biasanya adil tuh konteks kalau misalkan harus bagi-bagi ya. Kalau bagi-bagi itu secara teoritis adil itu yang bagi harus terakhir. Oke. Jadi istilahnya ketika bagi-bagi itu harus barang-barang duluan yang atau misal teman-teman duluan yang milih gitu. Misalkan ada 3 gitu, ada 3 karena gue tahu duluan itu ada 3 barang. Mungkin di antara ini ada yang reject, apakah ada lebih kecil atau lebih kurang menarik gitu. Tapi gue akan pilih kalian duluan yang pilih gitu. Jadi lo yang pertama, yang kedua, gue yang terakhir. Nah, menurut gue secara teori itu yaitu adil untuk membagi rata lah istilahnya. Ada juga kalau misalkan secara anti korupsi atau misalnya di webinar gitu, yang sering ngomong itu bisa ditahan untuk bagi sama teman-teman yang nggak ngomong atau yang belum ngomong. Gitu sih pembagiannya. Lebih kayak spare waktu kah atau lebih kesempatan itu yang dibagi-bagi supaya adil. Aduh, bijak banget lagi. Tapi dalam konteks itu, gue ada 2 poin. Satu soal mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Terus yang kedua adalah menempatkan semua pada porsinya dan sesuai mungkin bukan cuma kebutuhannya tapi memang haknya. Nah, gue mau ada follow up question. Kalau dalam konteks
kerja kita di isu anti korupsi, kasus terdekat apa sih yang menurut kalian nggak harus Muti? Bisa jadi bisa Aul, apa yang kalian ingat kasusnya soal itu merepresentasikan bahwa ada ketidakadilan terus akhirnya jadi ada korupsi. Kalau sisinya anti korupsi atau korupsi, ngeliatnya tuh harusnya secara adil korban korupsinya juga mereka bisa dikembalikan hak-haknya. Kalau misalkan bansosnya dipotong, nah itu yang perlu misalkan dikembalikan ke si korbannya gitu. Yang harusnya dia dapat misalkan 500 tapi sempat dipotong jadi dapat 300, harusnya 200-nya kembali dong ketika koruptor ini udah ditangkap. Iya, menarik sih yang soal bansos. Menurut gue itu kasus paling sederhana dan terdekat ya, soal gimana akhirnya ketidakadilan dan ada irisan sama korupsi terus akhirnya bikin korban. Oke, sekarang gue mau kasih amplopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini yang sering dijual. Quran surat An-Nahl ayat 90. Artinya apa sih, Ul? Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran Quran surat An-Nahl ayat 90. Oke. Iya. Insya Allah. Yeay. Adil lagi terus sampai jam 5 yo. Oke. Semoga setelah baca ayat ini rating keadilan lu naik ya. Waduh. Dari 3 jadi 5. Oke, kita lanjut ke tengah. Tang, masih ada 4. Silakan dipilih. Saya ya. Ada 5. Aduh. Ada 5. Nanti ada kesempatan kedua kok. Ini deh. Gue googling dulu ya suratnya. Apa tuh? Oke. Yang kedua adalah jujur. Jujur. Raja Ini- nih. Jujur padaku. Deket banget nih sama korupsi. Maksudnya kalau bicara korupsi, kemungkinan orang akan mikir ya bohong, curang gitu kan. Jadi kebalikannya dari kata jujur. Nah, sama dengan pertanyaan yang pertama, seberapa jujur sih kalian? Ini- itu orang yang jujur atau enggak sih? Ini konteksnya apa nih? Hitung dong 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Karena mah gue nonton. Nah sih gue selalu Kebalik. apaan sih lu? Oke. 5. Ayah, adik-adik Tolong lah. Tolong ya, jujur ya. Udah ya. Gak ada bantahan ini kan, gak ada bantahan. Kenapa lo bisa menilai diri lo jujur banget? Aduh. Oke, kalau gue sendiri ya menilai jujur itu sebenarnya gue juga nggak yakin sih 5, tapi kalau misalnya ditanya ngerasa ya gue ngerasa 5 karena lawan kata jujur kan bohong tadi ya. Nah, ketika gue bohong itu gue bodoh gitu. Dalam kata kalau bohong tuh nggak bisa gitu karena ketahuan banget kalau bohong gitu. Jadi dan kalau misalnya ketika gue bohong itu pasti ada rasa nggak enak juga di hati gitu. Jadi gue lebih ngerasa diri sendiri tuh banyak jujurnya aja gitu. Oke. Iya dong. Kenapa juga 5? Iya, dia juga 5 tolong. Tadi kan katanya nggak pernah selingkuh ya? Tadi pernah korupsi. Alhamdulillah. Oke. LKS selalu beli pas seragam dari zaman sekolah. Ini menarik. Selalu beli. Itu antara jujur sama mampu ya. bedanya. Tahu? Ada anak kecil. Ada temen gue beli LKS dikasih duit buat beli 10 dia beli 7, 3-nya buat jajan. Bener-bener, tapi gue gak pernah ngelakuin itu sama si Ul kayak lo gitu. Iya, maksudnya kalau dikasih orang tua berapa, dibayarnya berapa, Iya. sesuai. Kayak misalnya dikasih 100, emang bayar makanya 100. Awal juga gitu kan? Nah, Kalau enggak ya? Pas dong kita. itu konteks yang sangat individual kan. Nah, gue mau tanya, kalian pernah nggak ngadepin kayak gitu di konteks yang mungkin lebih besar, misalnya pelayanan publik? Gue mulai ya. Soalnya gue nggak pernah sih mengalami ini, tapi gue tahu bahwa banyak teman-teman gue yang ketika meminta surat kehilangan yang mestinya gratis dia bayar, atau mestinya harganya sekian, biaya administrasinya jadi sekian.
di luar itu mungkin kita bisa kenal itu markup, tapi kan ada ketidakjujuran di sana. Nah kalian ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Siapa? Gue. Boleh. Oke. Oh, nyokapnya. Sebenarnya, halo Pak Polisi yang menyerang saya. Tolong ya. Saya pernah ditilang dan dia minta untuk biar nggak repot mas, gitu. Bayar aja dulu nih, nanti saya ngurus gitu. Jadi. Tapi lu tahu biaya sidang berapa? Sidang nggak sidang sih sebenarnya, ngambil tuh sekitar 100 ribuan. Dia minta 50.000 sih sebenarnya, lebih murah sih. Terima kasih Pak Polisi. Terima kasih Pak Polisi. Tapi nggak gitu nggak. Ya boleh ya. ya sebetulnya banyak sih yang menurut gue konteksnya apalagi kenapa gue bilang pelayanan publik karena itu kan sesuatu yang dekat dan banyak akhirnya keluarga tuh juga dibohongin ketika mau melakukan mau mengambil haknya untuk dilayani tapi malah dibebani dengan berbagai hal. Oke, sebetulnya ya nilai jujur gue rasa nggak cuma satu ya di Quran, tapi kita baca salah satunya aja. Ini ada dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Coba tolong bedain artinya. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Nggak usah kayak gitu. Boleh. Kayak soal Jumatan kan? Hai orang-orang beriman. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Masya Allah. Oke, sudah 2 nilai. Kita lanjut. Habisin dulu kita. Ada 3. Oke. Silakan dikirim. Oke. Ayo Kak Muti. Semangat Kak Muti. Tanggung jawab. Wow. Awal -1 nih. Oke. Sama aja sih pertanyaannya. Seberapa tanggung jawab sih kalian? 1, 2, 3. 4. 1 lu. Kalian selalu sama sih. 5 dia. Oke. 4, 5. Kenapa lo menilai 4 tuh? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 3, 2 atau 1? Kenapa 4? Iya, kenapa ya? Coba ketika keluarin apa-apa itu tanggung jawab yang lo bayangkan tanggung jawab dalam hal apa? Ya dalam kehidupan, pekerjaan, perduniawian. Coba tolong dikeraskan lagi ya suaranya. Iya. Kehidupan, Weh. Terus kerjaan, dan lain-lain. Jadi gue memilih 4 karena gue rasa gue belum bertanggung jawab itu. Sadar lu. tapi lo memaknai tanggung jawab seperti apa? Iya, kayak ketika kita punya satu beban tugas atau kita punya satu keharusan yang harus dilakukan, ya kita mengemban itu dan melakukannya dengan baik gitu. Gue masih dengan baik kok melakukannya. Oke. Ini menarik ya, di akhir ketika punya tugas dilakukan dengan baik. Gue mau tarik dalam konteks berbagai kasus korupsi. Menurut kalian, ketika ada yang melakukan korupsi, nilai tanggung jawab mereka berapa sih? Karena kan biasanya korupsi itu erat kaitannya dengan apa yang diamanahkan gitu kan. 1 dong. Atau kalau gue misalnya kasih contoh soal kasus penggelapan pajak deh yang paling dekat. Dan ketika di situ kan ada gratifikasi
investigasinya kan ada pencucian uang, dugaan pencucian uang di mana itu tindak pidana yang sangat erat dengan tindak pidana korupsi. Dalam tupoksinya dia sebagai pejabat Dirjen Pajak, menurut kalian itu tetap nol itu tanggung jawabnya? Guys, ini bebas aja. Bebas aja. Kita boleh rembukin dulu kan? Nggak cerdas-cermat dong. Tetap nol ya? Karena? Oke, kita sepakat nol. Karena kenapa? Ya karena ada nilai integritas yang dicoreng di sana ketika dia udah nggak sesuai sama. Maksudnya gini, walaupun dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya, tapi ada hal yang melenceng di sana, ada tetap ada penyelewengan di sana. Jadi pada akhirnya nggak ada angka yang tepat untuk orang-orang seperti itu selain nol. Sama mau ngomongin ini sih, ini di luar pajak ya. Sama mau ngomongin soal tetap nih dalam tema tanggung jawab kepada wakil rakyat kita di DPR. Tunjuk Jeff, tunjuk. Hey, ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu di Senayan sana, ini aku inget kasusnya Pak Mahfud MD ketika bertanya ke Pak Mahfud MD ketika bertanya ke Bapak Dewan yang terhormat untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Lalu jawabannya itu adalah, jawaban dari wakil rakyat kita adalah tanya ke ketua umum partai. Hey, kita itu pemilih Anda ya, bukan ketua umum Anda. Jadi Anda adalah wakil rakyat, bukan wakil partai Anda. Tolong, terima kasih. Itu adalah menjadi tanggung jawab dia untuk rakyat, bukan kepada partai. Mantap. Oke, Itu soal tanggung jawab. Itu menarik sih, menarik karena ketika mereka tidak merasa bertanggung jawab kepada rakyat, akhirnya kita sering nemuin kebijakan-kebijakan yang gak berpihak sama rakyat. Betul. Kita jadi sering nemuin transaksi mereka dengan pihak swasta yang ya karena mereka gak bertanggung jawab kepada kita, tapi bertanggung jawabnya kepada si swasta, ke partai dan lain-lain. Gue nambahin Mbak. Boleh deh. Bahas soal tadi ya, pajak, terus wakil DPR, wakil rakyat gitu. Nyambung juga sih soal bertanggung jawab ini sama profesionalitas. Menurut gue kalau misalkan kita bertanggung jawab pasti menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, integritas. Nah di situ yang meng-package langsung gitu. Kalau misalkan lo emang punya integritas dan tanggung jawab serta jadi profesionalitas, pasti dia nggak akan nanya sama ketum partainya dulu. Betul. Ya, karena bahkan kayaknya dia pun nggak tahu tanggung jawab dia apa. Nah itu yang lebih bahaya tuh. Oke. Sip. Seminar gitu. Dia taunya haknya doang ya, tunjangan. Wow. Oke, untuk nilai tanggung jawab Namanya Aul. kali ini Novia. gak dari Al-Quran, tapi kita akan kutip dari hadis. Oke. Min Ibni Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Coba dibacain dulu. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. HR Bukhari. Oke. Terima kasih ya. Ya sebetulnya dalam nilai tanggung jawab ini yang ditekankan ada bukan kita perlu bertanggung jawab atas diri kita dan apa yang diamanahkan, karena kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya soal itu. Oke, ada dua lagi, silahkan dirembukan mau kanan atau kiri. Bertiga. Kanan. Apa dulu ya rembukan? Iya. Tangan kanan gue atau tangan kiri? Yang baik sih sebenarnya kanan ya. Kiri. Ya udah kita kiri. Oke. Apa gue? Udah kiri. Terakhir adalah sederhana. Wow. Tidak memperudikkan. Oke, sederhana. Seberapa sederhana sih kalian dari 1 sampai 5? Salah, harus ambil kiri ya. iPhone berani ngambil 5, gue lempar di kartu gue. Ayo 1, 2, 3.
Sangat sederhana, saya suka sederhana. Masakan Padang sederhana, saya suka. Kita tuh lagi endorse loh. Nggak usah nyebut merek. Gimana ya? Aduh, kayak dari gaya hidup gue diantara kalian. Udah, satu aja lah. Mood. Ini nyorotnya Lu berapa? Lu berapa? Ini nyorotnya nyampe ke sepatu nggak? Ya bisa bilang. Emang bulu. Iya. Coba. Bisa dibantah nggak nih? 4, 5. Menarik. Benar. Gue gak akan nanya kenapa, tapi gue mau nanya apa sih yang kalian maknai dari kata sederhana? Gak kalian deh, salah satu aja, silakan coba ngomong. Yang 5 lah. Yang paling sederhana. Paling sederhana yang Lebih menjawab. sederhana dari rumah makan sederhana, dipersilakan. Ayo. Sederhana itu sebenarnya simple ya. Udah itu. Simple. Sederhana itu. Aduh, punchline sekali. Tapi kayak gak neko-neko ya. Iya. Gak neko-neko. Berarti gue neko-neko dong. Gak ribet gitu. Ya, sederhana itu sebenarnya apa ya? Memakai yang masih bisa kita pakai gitu. Nggak harus yang wah. Hemat itu mah. Oke, tapi menurut Kalau diuangnya lagi pelit. menurut kalian, kenapa nilai sederhana itu masuk ke dalam nilai anti korupsi? Karena kalau korupsi itu kan biasanya dia identik sama kemewahan. Iya, hedon, glamor. Iya, Iya. sosial. Selalu merasa sosialita, kurang. Ya, akhirnya dia jadi rakus, ya nggak sih? Tamak, kakus. Maru. Gue nggak sampai sana sih sebenarnya ya guys. Kenapa gue pilih 3 ya guys? Oke, iya, gue sepakat sih soal itu. Klarifikasi. Karena memang tindak pidana korupsi kaitannya sama kejahatan ekonomi, dia akan selalu dekat dengan tadi ya, kemewahan, kemudian nilai angka yang besar. Jadi nilai sederhana itu penting diterapkan untuk menahan orang-orang untuk melakukan kejahatan ini. Oke, kali ini nilainya ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadir tabdiran innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitan lirabbihi kafura. Siapa yang mau baca artinya? Yang 5 lah. Oke. Aduh, sorry. Proklamasi. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Oke. Tepuk tangan. Sudah. Terima kasih. Mau lagi. Sampai jam 5. Lagi satu lagi tuh nanggung, woi. Satu lagi tuh. Ayo satu lagi dong. Sabar nggak ada ya di dunia korupsi. Peserta kita hari ini kayak tidak sabaran gitu loh. Satu lagi Min. Min, ayo lah Min. Nanggung Min, jam 3 Min. Bonus. Ayo lah, bonus nih. Terima kasih teman-teman. Sama. Terima kasih teman-teman sudah ceria, sudah jujur. Semoga jujur juga seperti nilainya, sudah jujur menilai diri sendiri. Amin. Terima kasih juga sudah ada dalam gerakan anti korupsi, dan semoga teman-teman yang nonton nanti juga bisa lihat gambarannya bahwa sebetulnya dalam gerakan anti korupsi kita nggak selamanya marah-marah. Kita bisa senang-senang juga untuk melihat ini dan untuk mencari solusinya bareng-bareng. Dan yang pasti dalam rangka Ramadan ini banyak banget nilai-nilai Islam yang ada juga kaitannya dengan anti korupsi. Terima kasih semuanya. Yeay. Sampai ketemu di Ramadan berikutnya. Bye bye.